Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu oke. Yes, Allahu Akbar. Yuk, kembali lagi bersama dengan Pak Guntur. Kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi, pengertian, penggolongan, dan juga penerapannya. Ada yang tahu nggak apa bioteknologi itu? Yuk kita bahas yuk. Yang pertama, kita akan bahas pengertian dari bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Nah, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi sendiri berasal dari bahasa Latin loh, yaitu bio dan teknos. Untuk dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia, bioteknologi memanfaatkan agen hayati, yaitu bio berarti makhluk hidup, dan teknos atau teknologi yang berarti cara dalam menghasilkan suatu barang atau produk. Agen hayati yang digunakan berupa mikroorganisme seperti jamur dan juga bakteri. Dahulu kala, nenek moyang kita ternyata telah memanfaatkan beberapa jenis mikroba dan jamur loh untuk pembuatan suatu produk seperti tempe, oncom, tape, arak, terasi, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, bioteknologi ini dimanfaatkan di dalam semua aspek kehidupan seperti dimanfaatkan dalam pangan, penanggulan polusi, rekayasa genetik, dan juga sumber energi. Selanjutnya, kita membahas terkait bioteknologi dalam penggolongannya. Bioteknologi digolongkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Dari kedua bioteknologi ini, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi ini memiliki ciri-ciri menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Teknologi, peralatan, dan teknik yang digunakan sederhana. Pemanfaatan mikroorganismenya juga terbatas. Contohnya, yaitu Rhizopus oryzae, pembuatan tempe. Lalu, Aspergillus wendti, dalam pembuatan kecap. Dan yang terakhir, contohnya Lactobacillus bulgaricus, dalam pembuatan keju dan yogurt. Nah, sedangkan dalam bioteknologi modern, ciri-cirinya adalah menggunakan bagian dari mikroorganisme berupa DNA atau enzim. Teknologi yang digunakan atau peralatan dan tekniknya itu sangat canggih. Pemanfaatan mikroorganisme ditambah dengan teknologi modern. Contohnya apa? Seperti bayi tabung, cloning, dan banyak lagi. Ya, itu penggolongan dari bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan bioteknologi ini dalam kehidupan kita? Nah, dalam penerapannya, bioteknologi tidak hanya digunakan pada satu aspek bidang. Banyak aspek-aspek yang bisa menggunakan peranan bioteknologi ini. Di sini ada beberapa aspek peranan bioteknologi. Yang pertama yaitu peranan bioteknologi dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya? Nah, contohnya yaitu bioremediasi, yang merupakan proses memperbaiki lingkungan yang dilakukan dengan cara menguraikan polutan untuk menjadi zat yang tidak berbahaya untuk lingkungan.
Di sini ada beberapa dari mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi yang berperan dalam mengatasi pencemaran lingkungan, seperti Xanthomonas campestris adalah mikroorganisme yang berperan untuk mengumpulkan tumpahan minyak yang telah diberi gam santan untuk mengentalkan. Lalu yang kedua ada Alkaligenisotropus serta Aurebasidium, yaitu merupakan suatu bakteri yang dapat menghasilkan plastik yang dapat terurai atau disebut biodegradable. Nah, yang terakhir dari contoh peranan bioteknologi dalam lingkungan adalah mikroorganismenya Methanomycete, yaitu berupa bakteri yang bermanfaat untuk menghasilkan biogas serta limbah organik rumah tangga ataupun kotoran ternak. Berikut ada beberapa gambar terkait bioteknologi dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu peranan bioteknologi dalam bidang pangan. Dalam bidang pangan, banyak sekali manfaat peran bioteknologi ini. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, antara lain untuk membuat tempe dari bahan dasar kedelai menggunakan mikroorganisme Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Nah, lalu selanjutnya bisa juga untuk membuat tauco dari bahan kedelai juga yang menggunakan mikroorganisme Aspergillus oryzae. Dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu peranan bioteknologi dalam kesehatan. Ternyata bioteknologi ini juga bisa digunakan dalam kesehatan, khususnya bioteknologi modern untuk kesehatan manusia antara lain, yaitu dalam memproduksi vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu produk insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Lalu produk penisilin untuk melawan infeksi dan bakteri dan jamur serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan juga banyak lagi. Demikian itu peranan yang digunakan atau yang menggunakan bioteknologi dalam kehidupan kita. Ya, sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.